Yang itu aja nggak rasional kan, Bu? Iya toh? Yesus yang harusnya menanggung penderitaan, harusnya disalib. Tuhan tega-teganya mengambil orang lain untuk menggantikan Yesus, menyerupakan dengan Yesus. Itu nggak rasional kan menurut ibu? Nah, bagaimana dengan Tuhan yang dibunuh oleh manusia oleh karena dosa manusia? Manusia yang berdosa. Anak sematawayangnya Maria yang susah-susah sudah difitnah, sudah dihina, sudah dihujat, diungsikan, diusir, dikucilkan, dihinakan oleh bangsa Yahudi oleh karena dia hamil di luar nikah. Begitu besar dibunuh oleh orang-orang Yahudi bersekongkol dengan tentara Romawi. Itu jauh lebih kejam, Bu. Jikalau Allah kemudian Anda katakan begitu kejamnya memerintah menggantikan Yesus yang harusnya menanggung penderitaan di atas tiang salib karena dosanya. Lah, bagaimana dengan iman Anda yang menggantikan dosa kalian itu harus dibunuh Tuhan itu sendiri? Harus kalian bunuh anaknya Maria yang sematawayang yang diderita selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun hinaan itu. Mereka harus mati. Anaknya dia harus mati oleh karena hujatan dan fitnah ajaran pagan kalian itu. Coba menggunakan nalar. Tapi mohon maaf ya. Siapa? Ibu Uti ya, adik saya yang cantik dan unyu-unyu. Saya mohon maaf. Materi ini saya harus teruskan dengan adik saya Aderion. Saya melihat dia masih ada eh, pintu untuk menerima kebenaran. Kalau Bu Uti ini cenderung seperti mesin ketik peninggalan Belanda tahun 3. Jadi Ibu nyimak aja dulu, saya akan membuktikan bahwa Yesus yang Anda tuhankan itu tidak disalib berdasarkan kitabnya Ibu. Silakan. Eh, Maksud Bapak, Yesus itu tidak disalib itu kenapa, Pak? Kok bisa begitu, Pak? Karena kan di dalam Alkitab kan ditulis dengan jelas kronologis penyaliban Yesus itu di depan para saksi, di depan orang-orang, dan ditulis oleh para saksi juga, Pak. Dan itu kronologisnya berlanjut terus, Pak, sampai Yesus naik ke sorga. Dan itu juga kan itu juga sudah tercatat itu loh, di dalam Perjanjian Lama juga sudah dikasih tahu bahwa Yesus itu disalib. Lalu kenapa Bapak bisa mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib dengan mengatakan bahwa fakta di Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Bagaimana Bapak bisa berpikiran ada dua kontradiksi yang hebat di situ, Pak? Saya mau tahu gitu loh, Pak. Tolong penjelasan, Pak. Jadi gini loh, coba dipahami ya. Konsep yang datang eh, yang awal adalah Yesus disalib, ya toh? Ternyata konsep yang ada di dalam konsep ini pun mengatakan bahwa Yesus juga tidak disalib. Berarti dalam satu kitab terdapat dua pemahaman yang mendalam, yang mendasar. Satu, Yesus disalib, dua, Yesus tidak disalib. Itu. Itu tolong digarisbawahi dulu. Kitabmu mengabarkan ada Yesus disalib, ada Yesus tidak disalib. Tolong dipegang itu. Kemudian Al-Quran datang mengatakan, sesungguhnya apa yang mereka katakan bahwa Yesus itu disalib, itu tidaklah disalib dan tidak pula dibunuh. Melainkan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Nah, terjawab kan, ada yang disalib, ada yang diselamatkan. Di kitabmu pun seperti itu. Ada yang disalib, ada yang tidak disalib. Gitu loh. Nah, apa yang kemudian ingin saya katakan kepada adik saya ini, Aderion? Bahwa ketika Al-Quran mengatakan tidak ada penyaliban terhadap Nabi Isa, tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu telah menjawab kitabmu yang mengatakan ada penyaliban dan ada orang yang tidak disalib. Ada Yesus yang disalib dan ada Yesus yang tidak disalib. Artinya, ketika kita menggunakan kacamata Quran, maka kitabmu itu jelas ketika dia mengatakan Yesus disalib, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Kenapa bisa demikian? Karena di kitabmu pun terbukti Yesus itu tidak disalib.
tidak dibunuh. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu benar. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma lahum bi min ilmi illa ittiba'az zann wa ma qataluhu yaqina. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu jelas. Ucapan orang Kristen dalam kitab mereka bahwa mereka sungguh membunuh Isa atau Yesus atau Isa Al-Masih, utusan Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh. Nah, artinya memang ada proses pembunuhan yang dimana yang dibunuh ini menurut Al-Quran itulah kemudian yang diimani oleh orang Kristen sebagai Yesus yang asli. Padahal menurut Al-Quran sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah. Lalu kemudian di dalam kitabmu pun mengatakan Yesus yang asli itu tidak disalib. Berarti apa yang diterangkan oleh surah An-Nisa ayat 157 mutlak benar, tidak diragukan. Seperti itu. Ibu yang cantik, ini saya sedang membuka diri ya untuk menjelaskan kepada ibu bahwa Yesus Kristus yang adalah Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah yang diutus ke Bani Israel, itu tidak disalib berdasarkan kitab ibu. Ibu nggak usah kembali kepada Quran. Ini saya tantang semua Kristen sedunia bahwa saya mampu membuktikan bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu bukanlah Nabi Isa, bukan anak Maria. Tetapi yang disembah itu adalah Yesus lain. Ya. Dengan cara apa saya membuktikan itu? Dengan cara membuktikan dalil-dalil di dalam kitabmu. Itu kalau ibu mengimani ayat-ayat dalil-dalil dalam kitab ibu itu sebagai firman Tuhan. Saya akan membuktikan bahwa kitabnya orang Kristen membenarkan Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalib, tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus, dan Yesus yang asli itu diselamatkan oleh Allah. Saya bisa buktikan itu berdasarkan kitab ibu. Buktikan saja, Pak. Buktikan saja. Apa yang dikau buktikan, mari aku ingin melihatnya. Buktikan saja mana kitabnya yang mengatakan Yesus tidak disalib. Oh gitu ya. Jadi gini Bu Uti ya. Ibu itu memang harus memperjuangkan bahwa Yesus itu disalib. Karena dengan wafatnya Yesus di tiang salib, itu adalah merupakan pusat seluruh akidah Kristen. Saya sadar, orang Islam sadar, bahkan orang Kristen sendiri itu sadar bahwa sesungguhnya semua teori Kristen tentang Allah, tentang makhluk, tentang dosa, tentang kematian, tentang kebangkitan, dan apapun itu, porosnya adalah ketika Yesus itu betul-betul disalib. Dan kalau terbukti bahwa Yesus yang mereka sembah itu tidak disalib, maka gugurlah Kristen itu. Itu intinya. Jadi ibu memang harus mempertahankan bahwa Yesus itu disalib. Sayang sekali, kitab yang ibu tenteng setiap saat justru membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib. Dan ini saya sedang ingin membuktikan itu. Tetapi kelihatannya Anda berdua sengaja untuk mencegat saya untuk membuktikan. Biar semua orang tahu bahwa Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nisa, wa ma qataluh wa ma salabuh, itu terbukti di dalam kitabnya orang Kristen bahwa Yesus betul-betul tidak disalib, tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu yang ingin saya buktikan melalui kitab yang ibu tenteng setiap saat.
Tolong kasih saya waktu. Tanggapi pernyataan-pernyataan saya. Biar diskusi kita itu dinamis. Tidak statis mutar-mutar di situ aja. Seperti itu, Bu. Apaan sih dibilang mari tunjukkan saja mana Anda berdua mencegah. Apaan saya tunggu-tunggu nih, mana pernyataan Bapak yang mengatakan Yesus tidak disalib dari Alkitab. Aduh, orang saya tunggu-tunggu kok malah dibilang sebaliknya nih Pak Zulkifli ini. Oke, karena ini materinya agak sedikit ribet. Membuktikan sebuah kebenaran itu memang harus secara sistematis dan tidak bisa asal imani saja. Kita ambil dari terjemahan baru Matius 4 ayat 6 dan juga ayat 7. Ada dua yang menyatakan tentang ada yang tertulis. Ini saya sudah dalam pembukaan tadi saya sudah jelaskan, tetapi untuk Bu Uti silakan aja supaya Adrian itu bisa terbantu. Jadi gini, ketika iblis mengatakan, ada tertulis tentang engkau, wahai Yesus, jikalau engkau benar adalah anak Allah, maka ada tertulis, Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kata iblis, ada tertulis. Kemudian Yesus timpali. Di ayat 7 pun Yesus berkata, ada juga tertulis, wahai iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kita ini adalah orang yang berpendidikan. Kita ini adalah orang yang terpelajar. Kita beragama, khususnya saya, beragama berdasarkan ilmu. Bukan hanya berdasarkan imani saja. Jadi yang pertama, iblis mengatakan ada tertulis. Berarti ada tulisan yang berkaitan dengan pernyataan iblis. Apa itu? Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menyelamatkan kamu, menatang kamu di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tertulis di mana itu? Ayo, kita cari. Di mana itu tertulis? Jika benar Yesus adalah anak Allah, kata iblis, ada tertulis tentang anak Allah itu. Bahwa Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis. Tertulis di mana kayak itu? Ayo. Kemudian Yesus juga menimpali. Iblis, juga ada tertulis loh, kata Yesus. Apa Yesus yang tertulis juga menurut kamu? Kata Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, pertanyaannya, di mana tertulis itu? Bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ada dua yang harus kita cari di sini. Kita teliti kebenarannya. Kata iblis, ada tertulis, jika benar engkau anak Allah, maka Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Apalagi mati dibunuh tentara Romawi. Yesus juga tidak mau kalah. Kata Yesus, ada juga tertulis iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah pertanyaannya, tertulis di mana kalimat itu? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jawab, tunjukkan tertulis di mana. Baik perkataan Yesus maupun perkataan iblis. Silakan. Pak, semua itu ada ditulis di kitab perjanjian lama, Pak. Itu konteksnya iblis dengan Yesus sedang main berargumentasi, tetapi dengan memakai ayat dari kitab perjanjian lama. Ketika iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, lalu Yesus dengan jelas mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi di situ anak Allah itu artinya Tuhan Allah, Pak. Ya, iblis mengatakan jika engkau anak Allah, lalu Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu loh Pak kesimpulannya. Jadi Yesus mengaku di situ adalah Tuhan Allah. Dan pada saat itu iblis dengan Yesus sedang saling serang dengan memakai ayat, saling serang dengan memakai ayat dalam perjanjian lama. Kalau Bapak mau tahu itu saya coba cari ya, saya postkan di sini ya. Mazmur 91 ayat 10 sampai 12, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saya membuktikannya secara sistematis. Saya tidak ingin membabi buta, supaya ibu bisa memahami dengan baik bahwa fungsi akal selain untuk berpikir juga untuk menerima pernyataan-pernyataan kitab suci. Apalagi kitab yang ibu sucikan.
Maka saya ingin menjelaskan ini secara sistematis. Pembuktian secara akurat bahwa Yesus itu tidak disalib. Saya menggunakan kitab Ibu Matius 4 ayat 6 dan juga ayat 7. Iblis mengatakan ada tertulis. Yesus juga mengatakan ada tertulis. Sebagai orang terpelajar, yuk mari kita cari sama-sama. Di mana tertulis pernyataan iblis dan di mana tertulis pernyataan Yesus. Untuk kita buktikan bahwa benarkah Yesus itu adalah anak Allah? Benarkah bahwa Allah itu tidak boleh dicobai? Adakah pantas Allah itu dicobai oleh manusia? Sehingga ada ayat di ayat 7, Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Membalas pantun daripada Yesus. Kemudian pernyataan Yesus di ayat 10, ada lagi dia katakan, sebab ada juga tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kalau kalimat ini memang banyak tertulis di dalam kitab yang ibu imani sebagai firman Tuhan. Tetapi kata Yesus ada tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini yang belum kita temukan dan harus kita temukan supaya kita bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Dan juga pernyataan iblis yang mengatakan bahwa Allah akan mengirimkan malaikat agar dia menatang engkau di tangannya dan agar kakimu tidak terantuk kepada batu, apalagi dibunuh, apalagi ditangkap, apalagi ditampar, apalagi diseret, apalagi dimatikan oleh tentara Romawi. Itu harus kita buktikan tertulis di mana supaya ibu bisa tercerdaskan bahwa Tuhan yang ibu sembah itu adalah Tuhan karangan karena dia tidak pernah disalib, artinya tidak pernah bangkit, artinya dia tidak pernah mengampuni segala dosa mengampuni dosa-dosa waris yang orang Kristen punya. Seperti itu, Bu. Silakan kita buktikan dulu, kita cari dulu terbukti dan tertulis di mana pernyataan iblis ini dan tertulis di mana pernyataan Yesus ini. Silakan. Oke. Iblis mengatakan ada tertulis bahwa jika benar engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau bahwa Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pertanyaan saya, tertulis di manakah pernyataan iblis ini? Silakan. Mazmur 91 ayat 10 sampai 12, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Oke, sekarang tunjukkan di perjanjian lama mana tertulis bahwa perkataan iblis ada tertulis Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya agar mereka menatang engkau di tangannya supaya kakimu tidak terlantuk batu. Itu tertulis di mana, Bu? Di perjanjian lama. Di kitab mana? Ayat berapa? Coba Anda tunjukkan. Dan pernyataan Yesus bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu itu juga tertulis di mana? Silahkan Anda tunjukkan di perjanjian lama. Saya akan buktikan bahwa Yesus yang ibu sembah itu tidak disalib. Silakan. Itu Mazmur 91 ayat 10-12, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Oke. Satu lagi yang Yesus mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu kan perkataan Musa. Jangan engkau perkataan Elohim kepada rakyat Musa. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Apa itu, Pak? Masalahnya apa, Pak? Itu Pak Zulkifli. Kenapa? Apa masalahnya dengan ayat itu, Pak Zulkifli? Saya masih ingat tentang hujatan ibu kaitannya dengan Al-Quran surah As-Saffat ayat 8 ya, yang mengatakan bahwa Allah itu menyesatkan. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu tidak bisa diragukan kebenarannya. Allah mengatakan Allah menyesatkan orang yang dikehendakinya untuk disesatkan dan memberikan pengajaran terhadap orang yang dikehendaki untuk diberikan hidayah. Nah, ibu mencoba untuk memperbodoh diri sendiri. Saya katakan ketika kita beragama, maka kita harus lebih mengedepankan ilmu
Jangan ego, jangan doktrin, jangan dogma. Kenapa? Kita salah pilih agama, itu fatal akibatnya kelak di akhirat. Kita akan kekal di dalam neraka. Bukan main-main loh Bu. Kekal di neraka. Dan jangan karena ibu merasa Kristen itu benar, kemudian ibu ngotot meskipun salah, tabrak aja langsung. Ibu harus menyadari. Ibu mengatakan Mazmur 91 itu bukan nubuat. Padahal di situ telah jelas dikatakan ada tertulis. Kapan tertulisnya? Masa Daud. Apa yang diceritakan? Tentang Yesus. Berarti Daud menceritakan tentang Yesus yang akan datang ribuan tahun kemudian. Berarti itu adalah nubuatan, Bu. Berarti itu adalah ramalan nabi-nabi tentang kejadian yang akan terjadi. Dan benar saja, Yesus itu kata orang Kristen adalah anak Allah. Bahkan orang Kristen dengan beraninya mengatakan Yesus adalah Allah anak. Sampai-sampai mereka membuatkan konsep Tritunggal. Karena kenapa? Karena yakinnya orang Kristen saking pedenya mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Nah, kenapa giliran Yesus itu adalah anak Allah? Kenapa kemudian ibu membatalkan nubuatan itu dengan mengatakan Yesus bukan anak Allah? Itu bukan nubuatan untuk Yesus. Ini yang saya katakan tadi. Saya akan membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib berdasarkan kitab ibu. Dan membuktikan kebenaran Al-Quran surah An-Nisa 157. Bahwa Yesus itu tidak disalib, tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Ibu sudah melihat kan? Secara sistematis saya membuktikan bukan? Bahwa Yesus tidak disalib berdasarkan kitab yang ibu imani sebagai firman Tuhan. Sekarang cara kafir Anda, cara kupur Anda menutup diri dari kebenaran. Apa yang Anda lakukan kemudian? Itu bukan nubuatan, itu hanya berbalas pantun. Ya toh? Inilah yang dimaksud bahwa agama Anda membuat akal Anda tidak berfungsi. Jelas-jelas ayatnya dikatakan dalam Matius 4 ayat 6. Ya. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, jika engkau benar adalah anak Allah, jika benar engkau adalah utusan Allah, jika engkau benar akan duduk di sebelah kanan Allah, jika engkau benar akan menghakimi Bani Israel, maka Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, apalagi mati di tangan hansip-hansip Romawi." Nah, saya tanya, ini tertulis di mana? Ibu menjawab, itu tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 10 sampai ayat 12. Pertanyaan orang cerdas kemudian, apakah ibu mengaminkan bahwa Mazmur 91 itu adalah nubuatan untuk Yesus? Ibu lunglai. Ibu terkaget-kaget. Tapi karena di dalam hati ibu hanya ada iman kufur kepada kebenaran ajaran Yesus, ibu lantas mengatakan, itu bukan nubuatan. Itu hanya berbalas ayat. Ya, seperti itulah orang kafir. Ketika sudah datang cahaya kebenaran kepada mereka, mereka menutup diri dan lebih mementingkan perkataan-perkataan yang bukan firman Allah ketimbang perkataan-perkataan yang nyata adalah firman Allah. Sekira seperti itu. Saya sudah membuktikan bahwa Yesus tidak disalib berdasarkan atas kitabnya orang Kristen, yaitu Matius 4 ayat 6 ayat 7 yang kemudian disandingkan dengan Mazmur 91. Sungguh Yesus jangankan dibunuh oleh tentara Romawi, kena panu pun Allah tidak mengizinkan. Dengan kata lain, apa yang dikatakan di dalam Mazmur, di dalam Amsal, bahwa Allah itu jauh dari orang fasik, tetapi Allah itu mendengarkan dan mengabulkan orang yang benar. Dan nyata saja, Yesus berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari maut. Dan karena Yesus adalah orang benar, maka Amsal 15 ayat 29 mengatakan, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi dia mendengarkan dan mengabulkan doa orang yang benar. Berarti Yesus ketika berdoa untuk diselamatkan dari maut, didengarkan oleh doanya. Karena Yesus adalah orang benar, karena Yesus adalah anak Allah. Demikian, terbukti
kitabmu mengatakan Yesus tidak disalib berdasarkan dengan Mazmur 91, di mana ditarik benang merahnya dari Matius 4 ayat 6, sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran, surah An-Nisa 157. Saatnya ibu bertobat. Itu bukan nubuat, Pak. Itu bukan nubuat. Itu bukan nubuat. Itu hanya ayat yang dicatut oleh iblis untuk mengatakan seperti itu. Itu bukan nubuat untuk Yesus. Itu bukan nubuat untuk Yesus. Itu bukan bernubuat. Iblis hanya memakai ayat, Pak. Enggak selalu ayat itu adalah nubuat untuk Yesus. Iblis hanya memakai ayat untuk anak Allah itu. Kalau dia jatuh, dia tidak akan terantuk. Kalau dia tidak akan ditantang oleh malaikat. Tangan malaikat akan menantang dia, akan melindungi dia. Itu ayat, bukannya nubuat, Pak. Dari mana Bapak mengatakan itu nubuat? Mereka itu sedang saling serang dengan memakai ayat, Pak. Masing-masing memakai ayat dan saling serang, Pak. Suara ibu sudah tidak sekuat kemarin-kemarin. Suara ibu sudah mulai lunglai, sudah mulai loyo. Entah karena belum makan atau belum minum atau apa nih. Tapi yang pasti malam ini ibu tidak pakai lipstick. Makanya suaranya kurang kenceng. Ya, apatah lagi disambar geledek. Pembuktian secara dalil, kitabnya orang Kristen membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib, tetapi diselamatkan oleh Allah karena dia adalah anak Allah. Anak Allah dalam perspektif pemahaman Bani Israel, orang Yahudi yang paham kitab Torah atau kitab Tanakh, adalah orang soleh, orang yang dekat kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Torah. Itulah yang disebut dengan anak Allah. Jadi Ibu Uti, saya tahu kenapa Aderion tidak mau meneruskan diskusi kami, karena dia sudah tahu saya akan dihantam babak belur ini. Saya akan hancur berkeping-keping oleh Zulkifli. Karena Zulkifli itu adalah orang yang sudah dinobatkan sebagai penginjil jalanan, yang jika berdiskusi dengan orang Kristen yang menggunakan akal, tentu akan goyah imannya. Minimal dia tidak lagi mengimani Yesus sebagai Tuhan dan masuk kepada sekte-sekte yang lain yang tidak menuhankan Yesus, tapi membuat mereka karena taatnya kepada agama yang sebelum karena taatnya kepada agama mereka, sehingga mereka membungkus diri dengan sekte-sekte yang berbau Yahudi, seperti saksi-saksi Yehova, Mesianik, dan seterusnya. Karena kenapa? Musuh terbesar dan terberat oleh orang Kristen itu adalah kitabnya itu sendiri. Ya, saya paham ibu sudah menyadari bahwa ternyata Tuhan yang selama ini saya sembah itu benar berdasarkan Al-Quran, bukanlah Tuhan, tetapi utusan Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan berdasarkan dengan Mazmur 91 ayat 10 dan ayat 11. Dan kalau ibu cerdas membaca ayat-ayat setelahnya, itu sangat jelas dikatakan bahwa bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jelas menurut konsep Islam bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang kau tuhankan itu sampai hari ini masih hidup. Dia belum pernah mengalami mati. Maka dikatakan di ayat 16-nya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Kalau ini untuk orang Kristen semua, untuk semua orang yang mengaku dirinya anak-anak Allah, mana ada orang Kristen panjang umur, Bu? Yesus yang panjang umur hanya dia sendiri. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran, bahwa Yesus itu belum wafat, dia terangkat ke langit, dia belum pernah merasakan kematian. Oke, saya kira sampai di sini ya. Mudah-mudahan ibu bisa bertobat, kembali kepada jalan yang benar, tinggalkan penyembahan terhadap manusia, ikuti ajaran Yesus, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Demikian dari saya, salam satu Tuhan. Mr. Zulkifli Abbas ya. Nih, kita biasa ya, justru kematian Yesus itu di kayu salib itu sudah diberitahukan, sudah dinubuatkan, sudah diberitakan bertahun-tahun lamanya. 800 tahun sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa Yesus itu, anak Allah itu akan mati, dan dia akan mati menjadi korban penebus salah. Oke, dia akan mati menjadi korban penebus
salah. Yesaya mengatakan bahwa yang menjadi Elohim berkata, yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel. Yesaya mengatakan bahwa Elohim berkata, bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan umatnya, yang menebus umatnya dalam kasihnya. Lalu Yesaya menyatakan bahwa anak yang menebus dosa itu, dia akan dibawa seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia akan merupakan korban penebus salah, dan ditulis di dalam Yesaya 53 itu bahwa dia mati. Sekali lagi ditulis di dalam Yesaya 53 bahwa anak itu, anak yang merupakan korban penebus salah itu, dia mati. Sekali lagi ditulis 800 tahun sebelumnya oleh nubuat Yesaya bahwa anak yang dibawa ke pembantaian itu, dia mati setelah dia melakukan korban penebus salah. Lalu dia dikatakan dia hidup lagi. Bahkan 800 tahun sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa Yesus itu akan mati dan dia akan hidup lagi. Ini mematahkan semua argumen yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Lalu dengan hanya modal mengatakan bahwa terima wahyu, lalu mengatakan bahwa Yesus tidak disalib dengan cara memanipulasi, dengan cara mengatakan bahwa memanipulasi, dengan cara pembohongan publik. Yang disalib itu adalah yang diserupakan. Ketika itu juga tidak dikatakan bahwa yang diserupakan itu tidak protes. Yang diserupakan itu malah mengatakan Eli Eli lama sabahtani. Dan lebih lagi pula Mr. Zulkifli, ayat yang Bapak gunakan di dalam Mazmur 91 itu yang mengatakan bahwa iblis mencobai Yesus dengan menggunakan ayat Mazmur 91 yang berkata tentang anak-anak Allah yang akan dilindungi oleh Allah. Ketika dia akan jatuh, dia tidak akan terjatuh karena malaikat akan menantang dia dengan tangan mereka. Itu adalah berlaku hanya untuk anak-anak Allah, yang artinya umat Allah. Ketika iblis mengatakan kepada Yesus, jikalau engkau anak Allah, lalu Yesus mengatakannya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ayat itu tidak berlaku untuk Tuhan Allah, karena ayat itu berlaku untuk anak-anak Allah. Karena Yesus mengaku Tuhan Allah. Jadi jelas ayat itu tidak berlaku buat Yesus. Ayat itu hanya berlaku untuk anak-anak Allah. Ayat itu hanya ditujukan untuk kita semua ketika kita aman dalam lindungan Allah. Itu konteksnya, Pak. Jadi Bapak ngawur dengan mencomot ayat ini dan membuktikan bahwa Yesus tidak mati di salib hanya dengan dalil yang ngacau. Dan Yesus sendiri juga mengkonfirmasikan bahwa dia akan mati. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan menjadi korban tebusan, menjadi tebusan salah bagi banyak orang. Oleh sebab itu mematahkan argumen cocokologi dari Bapak Zulkifli yang ngaku-ngaku pintar tetapi bodoh. Jadi jelas kesimpulan dari apa yang Pak Zulkifli dengung-dengungkan adalah Bapak Zulkifli mengatakan bahwa ada bukti di kitab sendiri bahwa Yesus tidak akan mati di salib karena ada ayatnya di dalam Mazmur 91 yang mengatakan bahwa Elohim akan menantang Elohim akan menantang umat pilihannya, dan Elohim akan tidak membiarkan umatnya terantuk kepada batu atau apalagi membiarkan umatnya mati dibunuh. Tetapi ayat ini tidak berlaku buat Yesus karena Yesus itu adalah Tuhan Allah. Ketika iblis mengatakan bahwa jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis bahwa malaikat-malaikat akan menantang engkau dengan tangannya. Tetapi Yesus jelas mengatakan jangan kau mencobai Tuhan Allahmu, karena ayat yang dipakai iblis itu adalah ayat untuk anak-anak Allah. Tetapi Yesus tidak mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, tetapi Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan Allah. Anak Allah dalam huruf besar yang artinya Tuhan Allah. Jadi jelas ayat ini tidak berlaku, dan Pak Zulkifli lagi dan lagi dia kabur lagi dan lagi. Pak Zulkifli sudah melarikan diri. Pak Zulkifli lagi dan lagi melarikan diri.